Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua di rumah baik-baik saja, diberi Allah nikmat kesehatan dan nikmat semangat dalam belajar. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai fluida dinamis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah. Ketika kamu mandi, kamu pasti membutuhkan air. Untuk sampai ke bak penampung, air dialirkan baik dari mata air atau disedot dari sumur. Nah, air merupakan salah satu contoh zat cair. Contoh lain zat cair selain air adalah minyak pelumas, susu, dan sebagainya. Semua zat cair itu dapat kita kelompokkan ke dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, setelah kita memahami konsep dari fluida tadi, sekarang kita akan masuk ke fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Setiap partikel pada fluida tersebut memiliki kecepatan untuk setiap posisinya. Oleh karena itu, fluida dinamis dapat digambarkan sebagai medan kecepatan. Ciri-ciri fluida dinamis yaitu tidak kompresibel, tidak mengalami gesekan, alirannya stasioner, dan alirannya tunak. Nah, pada bab ini, kalian akan mempelajari hukum-hukum fisika yang berlaku pada fluida dinamis, pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan fluida bergerak atau fluida dinamis, yaitu persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli yang membahas tekanan pada fluida yang bergerak. Nah, kedua gambar ini adalah penerapan dari fluida dinamis, di mana gambar yang pertama ada seseorang yang sedang menyiram tanaman. Dengan menutup sebagian mulut selang, maka air akan memancar lebih kencang. Dan di gambar yang kedua, pesawat terbang menggunakan prinsip Bernoulli pada sayapnya agar bisa terbang. Nah, pembahasan tentang fluida dibatasi pada fluida ideal saja, di mana fluida ideal adalah fluida yang tidak kompresibel, tidak mengalami perubahan volume karena tekanan, mengalir tanpa gesekan baik dari lapisan fluida di sekitarnya. Nah, fluida ideal disebut juga sebagai fluida sejati, di mana fluida sejati ini mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu tidak dapat ditekan, volume tetap karena tekanan, dapat berpindah tanpa mengalami gesekan, mempunyai aliran stasioner, garis alirannya tetap bagi setiap partikel, dan kecepatan partikelnya sama pada penampang yang sama. Pada jenis-jenis aliran fluida, ketika kita melihat air terjun, air jatuh dengan bentuk teratur atau lurus. Pada saat mencapai dasar, bentuknya menjadi tidak teratur. Aliran yang teratur sebagai aliran laminer yang mempunyai garis alir berlapis. Sedangkan aliran yang tidak teratur kita sebut sebagai aliran turbulen. Di mana aliran laminer adalah aliran ideal yang terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah, sedangkan aliran turbulen adalah aliran yang ditandai dengan pusaran-pusaran air atau turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Nah, di sini kita akan mempelajari besaran dalam fluida dinamis. Pertama debit dan kedua persamaan kontinuitas. Di mana debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir dalam satuan waktu, umumnya per detik,
Rumusnya yaitu Q sama dengan V per T, di mana V-nya itu volume, T-nya itu waktu, sama dengan A dikali S per T, sama dengan A dikali V, di mana keterangannya Q adalah debit fluida, satuannya meter kubik per second, A adalah luas penampang alir fluida, satuannya meter kuadrat, S adalah jarak tempuh gerak fluida, satuannya meter, V adalah kecepatan alir fluida, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pada umumnya, volume fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik-titik tertentu akan keluar di titik lain. Bisa dilihat seperti gambar. Anggap suatu fluida masuk ke dalam sebuah pipa, maka massa yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama dengan massa fluida yang keluar di ujung lainnya, walaupun memiliki diameter yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa massa yang masuk dan massa yang keluar adalah konstan. Nah, hubungan antara luas penampang dan kecepatan fluida pada pipa adalah Q sama dengan V per T. Keterangannya yaitu Q adalah debit, satuannya meter kubik per second, V adalah volume fluida, satuannya meter kubik, T adalah waktu, satuannya second, dan A adalah luas penampang pipa, satuannya meter kuadrat. Persamaan kontinuitas yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah kolam volumenya, berarti volume itu V 1 meter kubik, diisi dengan air menggunakan selang yang luas penampangnya berarti A yaitu 20 cm kuadrat, dan laju air dalam selang berarti itu V kecepatan 5 meter per second. Berapakah lama waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut hingga penuh? Berarti yang ditanya itu adalah T. Kita selesaikan saja soal nomor 1 dulu. Pertama kita tulis yang diketahui dulu. Yang tadi itu V volume itu sama dengan 1 meter kubik, A yaitu luas penampang 20 cm kuadrat, kita ubah ke meter jadi 0,002 meter kuadrat. Kecepatannya yaitu 5 meter per sekon, dan yang ditanya adalah selang waktu T. Karena kita ditanya T, yang mana rumus awalnya V sama dengan A dikali V dikali T, jadi kita ubah T sama dengan V per A dikali V kecepatan. Tinggal kita substitusikan saja angkanya. Volumenya tadi 1 per A itu 0,02, ini berarti 0,002 dikali 5. Tinggal kalikan saja dan dapat hasilnya T yaitu 100 sekon. Kita lanjut ke soal kedua, di mana air mengalir melalui pipa yang diameter penampangnya berbeda. Diameter penampang kecil berarti D1 1 cm, dan penampang besar berarti D2 2 cm. Jika laju air pada penampang besar 2 meter per second, berapakah laju air pada penampang kecil? Berarti jika laju air pada penampang besar berarti ini V2 nya 2 meter per second, yang ditanya itu berarti V1. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu D1 nya 1 cm, D2 nya 2 cm, V2 nya tadi 2 meter per second, yang ditanya itu V1. Jadi di sini kita gunakan rumus persamaan kontinuitas,
yaitu V1 kali D1 kuadrat sama dengan V2 dikali D2 kuadrat. V1 kali 1 tinggal substitusikan saja angkanya, sama dengan 2 dikali 2 kuadrat. V1 sama dengan 8 meter. Di pembelajaran hari ini kita telah mempelajari mengenai konsep dasar dari fluida dinamis. Ada pengertian dari fluida dinamis, ada ciri-ciri fluida dinamis, jenis-jenis fluida dinamis, ada debit, ada persamaan kontinuitas, dan contoh-contoh soalnya. Jadi di next time kita akan mempelajari mengenai asas Bernoulli. Nah, untuk materi hari ini, jika masih ada yang belum kalian pahami, silahkan diulang-ulang kembali video ini. Dan jika ada yang bingung juga, di grup WA atau boleh personal chat. Satu quote dari Ibu sebagai kalimat penutup, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Untuk kalian yang belajar dari rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, jaga pola makannya. Semoga kita semua dilindungi dari virus corona ini. And see you next time. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah.